warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akmala alaina dinahu wa atamma alaina ni'matahu. Summa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahu aliyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Yunanto MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMA Negeri 1 Bedes. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Eka Siti Barkah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan wakil kepala sekolah. Yang keempat, doa. Dan yang kelima adalah diseminasi sesi sharing dan refleksi. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah ala hazimiyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari wakil kepala sekolah, kepadanya kami
persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Siti Barka dan juga rekan-rekan peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama menyimak berbagi praktik baik dari Ibu Eka Siti Barka. Ibu Eka ini salah satu calon guru penggerak di sekolah kita. Alhamdulillah membawa berbagai pengetahuan baru untuk kita. Jadi semoga dengan yang dilakukan oleh Ibu Eka ini, rekan-rekan juga terinspirasi untuk menerapkannya dalam pembelajaran di kelas dan juga terinspirasi untuk mengikuti jejak Bu Eka untuk menjadi seorang guru penggerak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tidak lengkap rasanya sebuah acara tanpa doa. Maka kali ini akan kita adakan sesi doa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Sadia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita dudukkan kepala sejenak untuk berdoa sebelum acara diseminasi dimulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min dzunubika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan ketentuan-Mu, jadikanlah yang sulit menjadi mudah, ya Allah. Jadikanlah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Jadikanlah yang sempit menjadi lapang. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami, tenangkanlah hati dan pikiran kami, berkahilah kehidupan kami, lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah semua hajat kami, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan. Bapak Ibu guru pembelajaran, Bapak Ibu guru hebat, pemimpin pembelajaran, sampailah kita kepada acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Ya, baik, kepada narasumber kita Ibu Eka Siti Barka SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat Allah hari ini saya diperkenankan berbagi dengan teman-teman. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Berbagi atas apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4.
jangan lupa uang kembali. Karena semua sudah berkumpul, maka saya buka acara ini. Terima kasih banyak. Hari ini saya akan memberi sharing sebetulnya sharing tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu ada 8 komponen. Ya, tujuan saya diseminasi yaitu untuk memotivasi teman-teman dan warga sekolah untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan SMAN 1 Pedes. Ada 8 komponen inti. Oh ya, sebelumnya ini biar nggak ngantuk ya. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Jadi dua kata. Oke, mari makan. Nah, sebelumnya nanti angkat tangan, nanti yang bisa akan ada reward nih. Next. Oke, angkat tangan dulu, jangan bersuara dulu. Kalau udah tahu angkat tangan. Ya, Bu. Minta uang, betul. Next ya. Cepat ya Bu ya, kalau ada tas ada dolar. Oke. Ya, nanti di belakang layar dulu. Tidak terbawa ya. Next. Nah, ini teman-teman. Ada yang tahu? S-nya diganti M. Oh ya, Bu Anissa. Bukan, 2 kata. Iya, 2 kata. Pape mungkin. Ya. Sudah? Bisa? Semut. S-nya diganti M. Ya. Semangat. Kurang kata. 2 kata. Memusatkan. Oke, ada yang bisa? Itu bukan jam tapi arloji. Nah, coba turunin itu. Logika. Ya, Bu Maya. Yes, betul. Memutar logika. Tepuk tangan. Jauh ya. Udah bola aja. Next. Satu lagi nih. Bapak-bapaknya gimana bapak-bapaknya? Ya. Menuang air. Tuang air ya, boleh. Boleh juga ya. Oke. Gue tepuk tangan. Gue ngerti konsep fokus ya. Semoga sampai finish ya teman-teman, bisa ceria-ceria fokus. Oke, next. Nah ini tentang budaya positif itu ada 8 komponen inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Next, Bu. Oke. Kalau ada yang tahu gambar sebelah kanan, itu tentang apa ya teman-teman? P5. Ya, profil belajar Pancasila. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ada lagunya nih. Siapa yang bisa nyanyi lagunya? Oke, bisa dia. Coba ke depan bisa dia. Ya, pertama bisa lihat nyanyi dulu, nanti teman-teman yang kedua ikutin. Ini mah lagunya lagu anak-anak ya, supaya mudah diingat poin-poinnya. Nah, saya nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan
Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tukar dulu semua. Terima kasih banyak Bu Sabia, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi ada 4 hal yang keliru tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next, Bu Anissa. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Guru kita sebagai orang dewasa itu menghendaki murid itu melakukan A, melakukan B, karena kita mengiranya bahwa murid itu instruksinya menurut kita. Padahal secara teori murid kenapa bisa dikontrol, ya karena murid itu mau. Gitu. Ketika murid tidak mau, ya tidak terjadi kontrol tersebut. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bentuk kontrol, bujukan itu merupakan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah usaha yang keliru. Gitu ya. Jadi karena seseorang gitu. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini akan membentuk identitas yang gagal. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang positif sesuai tujuan, tapi akan membentuk identitas yang gagal. Identitas gagal itu apa? Nanti di next chapter. Lanjut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Jadi kadang kita menilai murid itu value, nilai gitu ya, padahal sikap dirinya yang harus dinilai juga. Next. Ini merubah paradigma stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol. Yang terjadi selama ini, termasuk saya sebelumnya, itu menggunakan stimulus respon. Stimulus respon itu ada beberapa aspek. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita melihat orang semuanya sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama dengan murid. Murid juga gitu. Oh, kita punya paradigma A, ingin mengajak siswa juga mengikuti apa yang kita anggap benar, gitu. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan, jadi judging, menjustifikasi. Padahal belum tentu yang dilakukan buruk itu tanpa alasan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dua arah begitu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, model berpikirnya menang kalah, akan terjadi yang mengatur yang menang, yang diatur yang kalah. Tapi teori yang sebaiknya digunakan adalah teori kontrol. Perbedaannya di sini kita melihat seseorang itu berbeda, berdiferensiasi itu tadi. Realitas kebutuhan kita beda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami, jadi tidak memaksa orang sama dengan kita. Berusaha memahami. Semua perilaku punya tujuan, termasuk tadi perilaku yang asal tidak mentaati aturan, gitu. Lalu hanya bisa mengontrol diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya win-win solution, gitu ya. Win. Next. Oke, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman dan hukuman. Jadi
itu bukan karena reward and punishment. Itu ya definisi budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan karena ada Bu Eka masuk kelas gitu, padahal lagi pergantian jam, Bu Eka-nya datang masuk kelas. Nah itu yang disiplin positif, maksudnya ada tidak ada guru ya di dalam kelas gitu saat jam pelajaran kira-kira. Next. Oke, nilai yang ketiga, inti yang ketiga itu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Jadi di masyarakat itu luas nilai-nilai kebajikan banyak. Nah, kalau di sekolah diterapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi. Yang pertama beriman dan bertakwa, terus berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di luar sana juga ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Itu ada AIBO Primary Years Program atau PYP, itu komponennya ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini yang biasa sering diajarkan di sekolah-sekolah luar negeri begitu ya, karena mereka mengajarkan life skill dulu dibanding bisa membaca, menulis gitu ya. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, ini ada juga proyek nilai kebajikan. Nah, ini komponennya lebih banyak lagi. Di antaranya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Nilai-nilai tersebut diyakini adalah nilai-nilai kebajikan yang hendaknya dimiliki oleh setiap peserta didik atau individu. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Sebelum lanjut, saya mau tanya, kira-kira kebutuhan dasar pada manusia apa saja Bapak Ibu? Kasih sayang, penting ya. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, apa yang terjadi dengan masyarakat? Chaos ya. Ya, misalnya di Indonesia lah, beraneka ragam gitu ya. Oke, good, terima kasih Bu Anissa. Apalagi teman-teman kebutuhan dasar? kasih sayang, Bertahan hidup, betul, survival. Contohnya apa Bu Anissa? Makan. Nah, oke, kebutuhan hidup, survival, makan. Nanti kita jabarkan satu persatu gitu ya. Ada lagi? kasih sayang, Kasih sayang, udah tadi. Maunya disayang aja gitu. Ada lagi? Dihargai, betul. Rasa dihargai. Terima kasih Bu Haji. Apalagi? Merasa aman. Yes, merasa aman. Gitu ya, aman dari apa? Dari Dari intimidasi. Oke, dari intimidasi, bullying. Good, terima kasih banyak Pak Haji. Next, Wanisa, wah teman-teman hebat ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata yang tadi Bu Anissa bilang bukan survival, tapi makan itu bertahan hidup, betul ya, survival. Itu ada makan, ya kebutuhan primer begitu ya, makan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan ditambah lagi. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang sering terjadi di siswa ya, ngeluh tidak diajak kelompok begitu ya Bu, kasus ada beberapa ya. Nah ini semoga ya kita bersama-sama lah gitu ya ke arah yang lebih baik.
sama, menjadi bagian dalam kelompok. Makanya kalau bikin kelompok yang heterogen gitu ya, dibagi aja sama gurunya gitu. Lalu yang ketiga, penguasaan, harga diri nih. Karena remaja ya, udah nggak mau lagi dibilang anak, tapi belum cukup dewasa. Gitu. Kan batasan mah dewasa di Indonesia umur 17 tahun. Syaratnya sudah punya apa Bu Fani kalau di keluarga negara tuh? KTP ya, tuh. Jadi harga dirinya tinggi, tapi kemampuannya belum sepadan. Kemampuan membedakan, kemampuan mengolah rasa, gitu ya, belum bisa. Ya betul. Penguasaan juga itu maunya didengar dan diakui. Jadi kalau anak remaja tuh lebih senangnya ke teman. Kenapa? Ceritanya karena kamu merasa si Baya ya. Kalau orang tua, kamu sih begitu, gitu. Belum apa-apa udah gitu, jadi kayak jadi cerita anaknya. Nah itu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akhirnya lari ke teman, menganggap teman adalah the best forever lah. Ya kalau temannya baik, gitu ya. Kalau temannya juga belum baik, nah, gitu. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah ini kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Nah kadang dikasih kebebasan malah kebablasan, bebas yang bablas gitu ya. Harusnya bebas yang bertanggung jawab. Yang kelima, kesenangan. Itu ya bermain, hobi gitu ya, humor, antusias, tertawa. Makanya kenapa walaupun saya orang eksak, saya sangat kagum sama orang-orang yang berkiprah di bidang seni. Apa jadinya bumi ini kalau tanpa ya hidup tanpa seni, berkesenian gitu ya. Otak kanan dan kirinya harus seimbang. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Anissa. Oke, ini teman-teman ada gambaran di sini. Bisa minta tolong bacakan Bu Eriska. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agung. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih banyak Bu Eriska. Nah, teman-teman tolong diingat untuk 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua disayangi, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima rasa sayang, kesenangan, kegembiraan gitu ya. Nah ini tadi sudah dibacakan, Agus ini senangnya ngambil makanan teman jam istirahat. Nah apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa ya kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut? Next Bu Nisa, ceritanya saya udah bertanya sama Agus, Gus, kamu kenapa sih hobinya ngambilin makanan teman-teman? Gitu. Terus Agusnya jawab gini, Agus lapar Bu, nggak dibawain bekal sama mama. Gitu. Mamanya sibuk scroll TikTok. Nah kira-kira apa motif kebutuhan dasar yang belum terpenuhi jika Agus menjawab demikian? Kasih sayang. Ada yang lain? Survival, good, bertahan hidup, why me? Oke, coba jawabannya. Yes, bertahan hidup. Kan tadi bertahan hidup kan ada makanan ya komponennya. Nah, dia mah gak bawa bekal, dia minta gitu, beli males kali ya gitu. Oke, next. Nah, saya tanya, malah Agus jawabnya gini, Agus merasa senang Bu karena mendapat perhatian dari teman-teman. Agus bilangnya gitu. Nah berarti kebutuhan apa yang belum? Kesenangan. Coba Bu Anissa. Ya, rasa diterima. Betul. Ya, rasa diterima. Jadi mendapat perhatian. Jadi anak nakal kadang sebenarnya bukan nakal sih. Ya, cari perhatian. Ya, di rumah lah itulah GH. Ya gitu ya, padahal kadang-kadang bundanya di depan laptop aja usil, jadi Hilman gitu, jadi kepanggil, oh iya nih bunda manggil gitu, gitulah ya curhat.
berarti kebutuhan apa? Yes, penguasaan, betul. Next, terakhir. Bosan Bu Agus Bu, pingin up and down ya, kayak iklan lah, pingin never flat gitu ya. Karena ini nggak pernah, ini bosan Bu, dibawain itu mulu, ngeliat bekal temen mah lucu-lucu, dibawain kimbap, dibawain jelly-jelly, Agus mah, waduh ini, udah sosis lagi, nugget lagi, tuh curhat ya, sosis lagi, nugget lagi. Nah itu, kenapa? Apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Kenapa Agus melakukan merebut makanan temennya? Kalau Agusnya menjawab ini, bosan Bu, bakal saya uduk lagi. Kesenangan. Oke, berarti dia cuma bisa, ya, kebebasan. Nah ini baru hanya iseng pingin lihat ekspresi wajah temannya yang kesel. Oh dia mah Bu, judes banget lah, coba saya ambil gitu ya. Coba pengen lihat reaksinya masih judes enggak. Kadang ada anak-anak yang sebenarnya dia tertarik ingin berinteraksi, tapi temannya udah judes duluan. Jadi gimana caranya, ini biasanya pada anak-anak gitu ya. Sebenarnya pingin tapi malah iseng gitu. Pingin kenalan tapi dengan cara iseng gitu ya. Kebetulan saya baru dapat laporan dari buku penghubung. Umi, alhamdulillah Hilman murojaahnya rajin, di luar jam juga murojaah. Tapi kalau sudah selesai tugas-tugasnya, dia muter untuk ngisengin temennya. Ya ternyata masih terbawa yang dari TK ya, dia masih begitu muter karena tipe kinestetik gitu. Nah ini kalau Agus, gimana ini kalau Agus? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi Agus? Kesenangan. Ya, betul. Kesenangan. Senang aja Bu ngeliat teman susah, teman marah, jengkel, kesel gitu ya. Malah diketawain. Pernah gak sih kan teman-teman ada SMA begitu? Ada teman ya yang gitu. Oke. Semoga ilustrasi yang 5 ini bisa diingat begitu sama teman-teman ya. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Jadi kita bisa lebih bijak dalam melihat dan mencari nanti solusi. Oke. Yang kelima, tentang motivasi perilaku manusia. Bicara tentang motivasi itu juga selaras dengan minat gitu. Di sini saya boleh cerita sedikit. Pertama datang ke SMA Pedes itu salah satu culture shock selain bahasa gitu ya, juga melihat anak-anak IPA itu kurang tertarik, jurusan IPA kurang tertarik sama pelajaran sains. Tapi ketika ada kegiatan kesenian bahkan sampai juara ke Jabar itu luar biasa, alhamdulillah ya. Di situ saya sebagai individu guru bangga, tapi di satu sisi sebagai guru saya bertanya gitu, wah ada apa ini gitu, mengapa siswa di sini kalau dikasih tugas sains tuh layu gitu. Nah ini ternyata mungkin salah satunya minat dan motivasinya. Nah ini mungkin menjadi harus saya carilah gitu. Salah satunya mungkin apakah metodenya gitu, apakah dengan istilah-istilahnya. Ya, motivasi manusia itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang kita bahas yang pertama, yang ekstrinsik dulu. Mengapa melakukan sesuatu itu karena takut dihukum? Ya, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya itu anak takut dihukum, takut dipunishment. Gue ngerjain deh daripada diomelin sama BK gitu, daripada nilainya dikurangi misalnya. Jadi kerjain aja. Nah itu motivasinya karena saya, karena gurunya. Jadi ketika ada saya, anak tersebut bisa baik. Tapi ketika saya misal tidak masuk atau tidak hadir di pembelajaran, apa yang terjadi? Tuh, ya. Jadi ketergantungan juga. Nah, yang kedua masih motivasi eksternal itu senangnya dapat imbalan. Imbalan itu bisa berupa
pujian. Ya, nah terkadang pujian yang berlebihan juga bisa menjadi bumerang. Nanti dijelaskan di sesi berikutnya. Terus yang ketiga, motivasi internal. Nah, yang ketiga inilah sebetulnya poin yang harus belajar diterapkan, sama-sama belajar diterapkan, yaitu menghargai diri sendiri, membangkitkan rasa ke anak bahwa kamu sudah sampai sini, berharga loh buat orang tua kamu yang membesarkan sudah 16 tahun gitu. Jadi kamu berbuat ya untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu, bukan untuk ibu, bukan untuk orang tua gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau tadi poin pertama ada kata hukuman, takut gak ngerjain PR, nilainya dikurangi sama Bu Eka. Nah, ada 3 komponen perbedaan dalam memberikan merespon sesuatu. Yang pertama dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, yang ketiga dengan restitusi. Bedanya apa? Teman-teman bisa lihat, kalau hukuman itu tidak terencana, mendadak, tiba-tiba, so kalau nggak ada yang ngerjain, lo jadi emosinya, lo padahal tadi berangkat senyum ya, gitu. Ya apa betul? Kalau saya betul. Yang murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik, psikis atau verbal. Kadang ya, mungkin fisik sudah tidak lagi di kita insya Allah, tapi biasanya itu verbal. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi ini saya melihat ada beberapa teman yang sudah membuat kesepakatan kelas seperti itu. Nah, itu bagus tuh, sudah mulai penerapan budaya positif. Lalu yang ketiga ada restitusi. Restitusi apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Misal seperti ini. Ada misal siapa ya, Anwar dengan Budi berkelahi sehingga baju Budi kancingnya lepas 2, gitu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau pada mode menghukum? Siapa yang akan dihukum? Dua-duanya. Oke, ya, jadi kena dua-duanya, korban kena, pelaku kena. Oke, ini kalau ini padahal iseng ya, awalnya diisengin. Nah, yang kedua konsekuensi, sama tadi. Kalau mode konsekuensi apa yang dilakukan kepada Anwar dan Budi? Kalau konsekuensi apa? Masang kancingnya lagi, betul. Kayaknya kalau masang kancingnya itu untuk mencari solusi ya. Ya, restitusi maksudnya itu ya, untuk memperbaiki kesalahan. Apa yang bisa dilakukan? Aduh, Anwar takut diomelin mama kalau bajunya kancingnya lepas, gimana ini gitu. Udah dimarahin guru, nanti dimarahin mama karena bajunya kancingnya lepas. Nah, itu yang tadi Ibu sebutkan, restitusi maksudnya. Kalau konsekuensi, misal kalau kesepakatan kelasnya apa? Misal ya, tanggung jawab berarti harus apa? Meminta maaf ya satu dengan yang lain gitu ya. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, next. Oke, di sini ini ada perbedaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Hukuman itu kalau di sini korban mendapat keadilan. Ya, kalau pada kasus tadi malah Anwar dan Budi dua-duanya kena omel gitu ya. Lalu konsekuensi korban bisa diabaikan. Ini tadi saling bermaafan. Ya udah, bodo amat lah, bajunya udah rusak, ya udah maafan gitu. Tapi kita tidak mengira, maksudnya tidak sampai diomelin nggak ya gitu kalau anaknya nanti di rumah bajunya kancing lepas 2 gitu. Nah, kalau di restitusi ini
korban mendapat ganti. Jadi gantinya apa? Ya upaya dari temannya untuk memperbaiki. Nah, di restitusi ini bagusnya konsekuensi yang diberikan itu akan membawa dampak positif. Si Budi jadi bisa apa? Bisa jahit. Itu walaupun jahit kancing, dan itu suatu ini ya, skill dasar gitu ya. Minimal jahit kancing. Nah, itu kalau restitusi akan ada kesana. Jadi anak berbuat salah, berbuat keliru, tapi gimana caranya membawa dampak yang positif. Nah, itu restitusi. Kira-kira simpelnya gitu, teman-teman. Oke, nah ini yang paling bawah bisa di highlight. Kalau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini saya pernah tidak sengaja berbicara, padahal bukan maksudnya, tapi ditampar oleh guru. Nah, itu sampai sekarang masih keingat, dan gurunya itu tetangga. Jadi, Bu, itu berantem, Bu, gitu. Nah, guru itu ngomong, Eka, kamu ngomong apa? Ngatain ibu bolot tuh. Akhirnya gak bolot. Bolot gara-gara ibu mah kupingnya pusat gitu kan, kasar gitu. Padahal seluruh teman-teman yang hubungnya yang lagi berantem itu bilang, Eka gak ngomong gitu, Bu, tapi saya langsung ditampar di depan arena pertarungan teman-teman. Nah, itu saya ingat itu kelas 4 sampai sekarang masih ingat. Ya, jadi padahal itu bukan sesuatu yang saya lakukan, udah ada dari teman-teman pembelaan gitu ya. Oke, next, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ini males banget minta maaf, orang dia yang salah, saya minta maaf gitu kan, nggak nyaman ya anak, masih egonya tinggi, tidak mengakui lah gitu kira-kira. Lalu yang restitusi ini murid atau anak mendapatkan penguatan, ya penguatan karakter juga tadi, nambah skill gitu ya. Oke, next. Oke, tadi mendapat hukuman. Terus yang kedua, faktor intrinsiknya mendapat reward. Ternyata memberi reward itu sebetulnya bisa setara dengan memberikan hukuman. Padahal kalau reward itu biasanya, termasuk saya yang sedang belajar, masih reward itu biar memotivasi. Ternyata salah, teman-teman. Ternyata ada hal yang keliru, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau nggak dikasih hadiah, nggak jalan, gitu. Nggak dikasih poin, nggak dikasih tanda plus, nggak mau jawab. Nah, ini ada 8 yang termasuk mengasih penghargaan itu malah menjadi menghukum yang secara tidak langsung. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, memberikan reward, permen. Masa setiap hari saya akan harus memberikan permen ke 8 kelas yang saya ajar. Nah, kan enggak juga ya, kalau kayak gitu gimana? Nah, ya, gitu ya. Kalau dari ke anak juga jadi tidak sehat, gitu. Persennya tidak sehat. Oke, penghargaan yang menghukum. Ini terjadi pada kita yang biasanya secara tidak sadar memuji anak yang punya ranking atau peringkat. Nah, sebetulnya peringkat itu kan sudah tidak ada lagi ya. Tapi terkadang anak minta, Bu, peringkat berapa gitu di grup. Bu, tolong di-share peringkatnya gitu. Saya sering sekali bilang, kenapa, buat apa? Kalau kebutuhannya buat beasiswa kadang memang ada syaratnya seperti itu. Kalau tidak ada, nanti aja deh gitu, setelah liburan gitu. Nah, tapi anak tetap memaksa karena mindset mereka akan disayang orang tua, diberi hadiah, kita diperlakukan lebih mungkin di kelas jika mendapat peringkat gitu, lebih ada value-nya gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang peringkat 2 dan 3 misalnya? Dia akan merasa bersalah, ngecewain ibu nih ke peringkat 1. Itu kira-kira ya, jadi memberi reward tapi menghukum gitu. Lalu penghargaan mengurangi kecepatan. Nah, ini berdasarkan riset dikelompokkan 2 anak laki-laki. Jadi yang satu kelompok sebut saja kelompok A dan kelompok B. Yang
yang kelompok A itu sudah diberitahu nanti kalau yang menjawab ibu berikan permen misalnya. Nah yang kelompok satunya lagi itu tidak diberikan apa-apa, maksudnya ya udah ditanya dijawab gitu, jadi tanpa ada imbalan apapun. Nah ini penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ternyata anak laki-laki itu kalau diiming-imingi malah justru berpikirnya seperti terburu-buru begitu. Karena kan logikanya mainnya nanti ya, kalau otak anak laki-laki itu berkembangnya nanti ketika kuliah. Jadi kalau sudah diiming-imingi terlebih dahulu, jadi bingung akhirnya tidak kreatif, tidak bisa mengeluarkan jawaban-jawaban yang tepat menurut riset tersebut gitu. Ini hanya pada anak laki-laki tulisannya seperti itu, mungkin karena perkembangan otak logika anak laki-laki nanti ketika kuliah gitu ya akan menjadi lebih shining, shimmering, splendid anak laki-laki ketika kuliah katanya. Ya amin saja ya teman-teman. Yang mematikan kreativitas itu biasanya menurut riset orang seni dan bahasa kalau bekerja diberikan pressure, nanti dapat hadiah, nanti dapat punishment, itu justru kreativitasnya terbatas gitu. Ya kalau di bidang seni dan kreativitas, seni dan bahasa. Yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah motivasi intrinsik ini contoh balita belajar bicara. Pertama itu vokal kan, lalu kata, lalu bisa kata dasar apa gitu, lalu mimik, dan nanti akan bisa menggabungkan kata. Itu kemampuan tersebut tidak usah kita puji saja, mereka sudah senang. Oh iya gitu, ini bisa menyebut senangnya pertama kali manggil papa gitu ya, senangnya di appreciate seperti itu. Tapi ketika kita memberikan reward, contohnya Alfila yang belum bisa R misalnya, berarti kan dia linguistik juga. Coba Alfi nanti kalau udah bisa ngomong R, Bunda bikin Tamiya. Nah justru itu yang akan merusak kebanggaan intrinsiknya sebagai individu. Saya bisa nih, padahal seringkali nanti bisa lah kakak ngomong R, lama-lama bisa. Nah itu akan merusak motivasi dia sendiri. Dari dalam ingin kayak kakaknya ingin bisa ngomong jelas kan ngomong apa sih Alfi gitu, kakaknya ngomong apa sih Alfi gitu. Jadi ada motivasi sendiri. Itu kalau motivasi intrinsik. Next news. Oke, ini ada lima kejadian. Oke, saya berikan waktu teman-teman tentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, yang hukuman nomor berapa saja? Oke, nomor 4, tidak mengenakan sepatu karena tidak sepatunya hitam. Jadi nyeker ya, nyeker seharian ini. Saya ini di sekolah SMA. Ya. Nomor 2, mencatat 100 kali. Oke, ini old school banget ya. Oke, ada lagi? Nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Ingat ya, untuk PJOK. Nah, konsekuensi karena PJOK. Gak mungkin boleh, ayo Rahmat, jangan Pak Guru ya. Ayo Rehan gitu, kamu pusat dan guru IPA. Apa itunya ya, apa kompetensi saya juga gitu menyuruh si Rehan pusat. Dan kalau guru olahraga mungkin nanti ada penilaian tertentu gitu. Jadi dilihat juga yang memberikannya itu siapa begitu, kompetensinya apa. Ya silakan Bu Anissa. Next, nah ini ya. Jadi yang nomor 5 itu konsekuensi. Itu dari 1 sampai 4 teman-teman sudah bisa ya. Oke, lanjut nih. Oke, 5 posisi kontrol. Ini ada posisi kontrol itu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Sebenarnya goalnya idealnya yang nomor 5. Tapi saya ditanya Fasil kemarin itu di poin berapa? Saya di poin 2. Ya, pembuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama mama kamu?
minum. dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu kerjanya. Dasar malas. Kamu pemabuk sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu semuanya udah susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi karena tersebut dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ngapain malam bersatu? Kamu bukannya anak yang paling kerja? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi, biar bisa kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah. Kalau ini ada saja. Berbicara dengan nada suara cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih hubungan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Biasanya di grupnya Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus merasa dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, gimana? Sudah cukup menginspirasi? Terbayang? Kalau posisi yang ideal itu yang bagaimana? Sungguh ya, sungguh memerlukan effort. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita sama-sama belajar ya, Ibu dan Suwanisa. Nah, ini 5 posisi kontrol yang ingin saya nilai itu yang di baris paling atas.
Yang pertama, motivasinya itu kalau identitas gagal ada penghukum dan membuat rasa bersalah, itu identitas yang gagal. Ya, jadi memberikan, ya betul, ke siswa itu rasa apa ya, minder, gak enak, malu, pokoknya yang gak enak lah, gitu ya. Terus yang ya kalau mikir ya, kadang kalau nggak mikir ya, ya. Lalu yang sebagai teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Kalau wali kelasnya ini mah begini, kalau wali kelasnya itu mah begitu gitu. Saya ngalamin sih, gitu ya. Jadi, ya. Jadi kalau nggak dengan powernya gitu ya, dengan wali kelas itu dia berubah ke setelan pabrik, gitu ya. Nah, ini yang manajer gimana caranya membimbing siswa untuk bisa menghargai diri sendiri. Kalau kamu ingin dihargai, maka hargailah dulu dirimu sendiri, gitu ya. Lakukanlah dirimu sebagaimana juga kamu ingin diperlakukan orang. Kalau kamunya nggak rapi, kamunya terlambat, gitu, gimana orang mau menilai positif, menilai baik, begitu terhadap diri kita. Lalu dampaknya ke murid yang paling bawah, kalau penghukum itu mengulangi kesalahan, diulang lagi sampai bosan, gitu ya. Lalu membuat merasa bersalah itu merasa rendah diri, nah ini yang tadi yang gak enak. Lalu posisi teman lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau posisi teman yaitu kalau baik kalau ada kita aja, gitu. Si Ilman mah baik kalau ada bunda, gitu. Kalau nggak ada bunda ya, gitu, iseng lagi, gitu. Nah, pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, jadi kerja karena reward, gitu. Kalau manajer, nah ini siswa diupayakan untuk bisa mengevaluasi diri. Kalau kita ya ada tes diri. Lalu bagaimana cara memperbaiki atau solusi terhadap kendala yang dihadapi. Oke, lanjut. Nah ini ada lagi, siapa ya yang mau klubnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata sakti pada posisi apakah ini? Siapa yang mau mencoba? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Oke, rasa bersalah. Teot jawabannya. Go. Ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ibu bapak guru maksudnya ya. Ya, lakukan dong. Coba ya, Vanessa, next. Yeay. Lanjut, udah hebat nih nonton video Naren. Yang 3, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah lagi. Ulang lagi gak pakai dasi, menghukum tuh. Yes, menghukum. Next, yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager, tuh. Yang terakhir, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, tuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semua ya, hebat, luar biasa. Ini berkat kebenaran ya. Ya, jadi kalau visual itu lebih mudah diingat teman-teman dibanding saya nyerocos saja gitu. Kalau di sharing video lebih tergambar karena ada audio dan visual, lebih nempel gitu. Secara teorinya gitu. Next, makanya kenapa kalau ke anak baiknya menggunakan media yang tidak abstrak gitu. Ya, tergantung dengan mata pelajarannya juga ya, karakteristik mata pelajaran. Next, yang ketujuh, keyakinan kelas. Nah ini saya rasa teman-teman sudah mulai membuat keyakinan kelas. Kenapa harus kata-katanya keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Nah dulu kan kita sering membuat peraturan kelas gitu ya. Kalau sekarang bergeser, pakai kata-kata keyakinan. Mengapa harus demikian? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ada 3 item di sini. Mengapa kita harus
ya. Jadi untuk keselamatan, keyakinannya, peraturannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini bukan menguras, menutup, mengubur, tapi ini versi COVID, teman-teman. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, keyakinannya apa ini? Tentang betul, menjaga kesehatan. Gitu ya. Next, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat latihan atau pelatihan? Disiplin, komitmen, tanggung jawab, menghargai orang lain. Gitu ya. Yes, diri-sendiri juga. Betul. Lanjut. Nah, ini ada bagian kiri TK Dharma Wanita Persatuan yang berwarna-warna hijau backgroundnya, dan sebelah kanan yang tidak ada background warnanya. Manakah di antara dua ini yang merupakan kesepakatan, dan apa sebabnya teman-teman menyatakan itu kesepakatan? Silakan. Ada yang mau maju ke depan? Kanan kah atau yang kiri kah? Dibacain ya. Kalau yang sebelah kiri, kesepakatannya datang tepat waktu, ucap salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kalau yang sebelah kanan, kesepakatan kelasnya berbunyi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Mana? Yang hijau atau yang putih? Kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri angkat tangan. Oke, kiri. Yang kanan angkat tangan. Kanan. Oke. Ya, jawabannya adalah yang kanan. Kata sepakat. Nah, sepakat itu berarti apa ya? Betul, melibatkan dua belah pihak. Kalau sepakat gitu, kesepakatan ya, bukan perjanjian lah, gitu, sepakat gitu ya. Betul. Coba Bu Anissa. Next. Nah, ini iya, pertanyaannya mana kesepakatan ya? Oke. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati. Jadi, mana yang lebih dulu? Peraturan, kesepakatan, keyakinan, atau keyakinan, peraturan, kesepakatan, mana yang lebih dulu? Tentu peraturan, keyakinan. Bukan, mengumpulkan dulu peraturan, terus kesepakatan udah disepakati, betul, diyakini bersama. Jadi nggak cuma sepakat aja, sepakat, tapi dijalani. Itu baru dijalani dengan keyakinan, dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi siswa dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Suruh pakai helm, takut ketilang doang. Jadi kalau nggak ada polisi nggak pakai helm, padahal bahayanya luar biasa. Seperti kecelakaan kemarin juga harus, ya walaupun tidak berdarah, kalau terbentur kepala tetap harus CT scan. Begitu dokter bilang, SOP-nya begitu walaupun tidak berdarah, karena pendarahan dalam kita nggak tahu. Gitu, kira-kira begitu ya. Silahkan lanjut. Next. Ini ada poin membuat keyakinan kelas, ada 7. Kalau tadi yang pertama kan, yang kenapa harus pakai helm, itu peraturan. Keyakinannya untuk keselamatan. Berarti apa? Kata-katanya lebih abstrak, berupa pernyataan universal, sedikit atau terdiri dari 2 atau 3 kata saja, dibuat dalam kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Melibatkan semua warga sekolah, dan ini poin yang terakhir penting juga, bersedia meninjau dari waktu ke waktu, gitu, karena sesuai tidak ya, gitu, dengan perjalanan itu dievaluasi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini ada 8 kotak, sudah saya contohkan poin ke-1. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini di perpus misalnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Nah, siapa yang mau menjawab poin 2, 3, 4, 5, dan sampai 8? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Betul, saling menghargai. Terus
ya. Yang keempat tanggung jawab. Dan yang kelima nah ini ya teman-teman, dilarang melakukan kekerasan. Jadi komitmennya tuh keselamatan, safety, dan menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Karena bergantian atau menunggu giliran ini susah banget ini kalau di Indomaret. Bu, saya beli satu doang padahal saya udah ngantri lama karena belinya sekeranjang, jadi ya gitu ya. Tapi ya itu karena di Indonesia tidak diajarkan sedari dini karakter, lebih ke membaca, tuntutan bisa membaca, tuntutan bisa berhitung, calistung ya gitu. Padahal harusnya seperti itu. Oke. Menggunakan masker ini kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini keselamatan dan keamanan. Kira-kiranya seperti itu. Lanjut, Vanessa. Nah ini ya saya rasa teman-teman juga sudah ada lah ya dokumentasi membuat keyakinan. Ini pertama itu berdiskusi tentang peraturan sekolah. Yang kedua menyusun peraturan menjadi keyakinan dan meyakini menyepakati keyakinan yang sudah dibuat gitu ya. Oke, next Bu Anissa. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang digunakan guru atau orang tua. Jadi tidak hanya guru, melibatkan juga orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ada tiga tahap. Ya, next Bu Anissa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuan utamanya menstabilkan identitas itu membuat siswa yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya, gitu. Ya, kata-kata yang diungkapkan biasanya seperti ini, nggak apa-apa nih, berbuat salah itu juga pernah kok kayak gitu. Ya tergantung masalahnya dulu ya. Gitu. Terus Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk mencari solusi atas masalah. Ya, next yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan tujuan utamanya membantu murid mengenali basic need atau apa tadi? Kebutuhan dasar. Ada berapa? 5 kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Itu tadi yang cerita Adi yang kotak makanan. Kata-katanya betul, bertahan hidup, survival apa? Kesenangan, penasaran, kebebasan. Satu lagi kasih sayang. Betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Kata-katanya biasanya cluenya gini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Gitu. Ya, apa yang penting bagi kamu kenapa melakukannya gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuh tanpa harus memukul? Ini biasanya ke anak sendiri ya. Tinju-tinjuan gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi esok? Jadi memvalidasi tindakan yang salah gimana caranya untuk memperbaiki gitu ya. Next, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan nih. Di sini utamanya siswa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya tadi kayak kemarin gitu ya? Apa kesepakatannya, apa keyakinannya, datang ke sekolah gimana konsekuensinya gitu. Ya, kamu ingin mau jadi seperti apa gitu. Oke, ya, next. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, kebetulan memang siswa ini tidur di kelas saya, di jam pelajaran saya. Jadi Rehan, ibu kan kalau nyuruh ke teman-teman takut ini ya, kayak orang tuanya takutnya, oh padahal anak saya rajin. Kan kalau Rehan mah ibu jadikan sampel tuh karena memang pernah. Ya bu, nggak apa-apa mau. Nah ini karena bosan katanya tidur gitu. Padahal jam pertama saya lari sini gitu, bosan. Kan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Syarifuddin selaku murid dari Ibu Eka. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah memberikan bimbingan kepada saya atas kesalahan yang saya buat, yaitu tidur di kelas waktu saat pelajaran Ibu Eka dan guru-guru sebelumnya. Saya sadar bahwa perilaku kesalahan saya tidak baik untuk dicontoh oleh murid-murid semuanya. Saat diberi bimbingan oleh Ibu Eka, saya tidak merasa terpacu sama sekali dan ingin memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada Ibu Eka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi istirahat kali Bu. Nah, soalnya memang di SMP saya kasih tetangga saya, dia itu tidur terus di PS. Terus kalau sekolah di SMP, senang di sudah, asalnya di SMP tidur terus. Tapi nggak tahu ada retribusi apa enggak. Bukan, karena tadi perkembangan otak anak Jadi katanya setelah kuliah kata mereka tadi begitu. ya, tapi bagaimana kalau terus ngomong mau sampai kuliah? Kakak mau balik pikir. Mau balik pikir mau kuliah, mau langsung nikah dan eta. Karena di usianya jadi sesuai. Jadi berarti tidak, kalau misalnya tidak kuliah, Usianya bukan kuliahnya. Kuliah itu persiapannya itu setelah misalnya dewasa setelah lulus SMA, perkara anak itu mau kuliah ataupun tidak, berarti anak itu berkembangnya laki-laki setelah lulus SMA usia di atas 17 tahun kali ya begitu ya. kalau misalnya anaknya usia SMP sudah MBA, berarti dia berkembangnya itu secara rumah tangga. Loh, ini beda konteks, beda persoalan. Banyak contohnya ya kayak anak-anak
paling poin bahkan lebih sebetulnya yang ditampilin. Misalnya gimana? Misalnya tadi kayak ibu juga dulu pernah pacaran ya. Jangan untuk case yang pacaran. Semua orang juga pernah salah, misal salah tidak bisa mengontrol emosi. Ketika yang merasa dimilikinya direnggut. Ibarat perokok gitu, masa ke anak begitu gitu ya. Ya, pemilihan misalnya perokok gitu. Dulu bapak juga perokok. Atau kalau ibu dulu juga. Tapi memang kadang saya pakai begini Bu Haji. Ya, tidak bisa dimungkiri orang tua mereka juga di rumah merokok. Kadang saya tanya juga mereka diperbolehkan. Orang tua tahu gitu. Ya jadi itu tidak bisa karena kita hanya sepihak. Padahal kalau restitusi itu tadi kan dialog antara guru orang tua juga ke siswa. Jadi namanya juga segitiga ya. Selain karena prosesnya juga yang ada juga melibatkan tiga pihak, si anak, orang tua dan guru dalam konteks yang lebih luas lah, murid, masyarakat dan sekolah gitu kira-kira. Ya. Kalau jumlah siswanya lebih sedikit kan mungkin bisa ya kita berupaya seperti oleh kelasnya berdiri harapan misalnya dari leader kitanya. Kalau misalnya jumlah siswanya melakukan kursi hanya 5 orang, nanti kita orang gitu kan, terlambat sehingga si siapa tadi yang sini mengambil hari gitu. Memang pelajaran ya Bu. Iya betul. Proses. Ya. Atau fermented Ya sudah tadi Bu ya. Dan tinggal Bu. Inilah dilibatkan secara langsung. Bahkan kadang juga Bu, saya sendiri pengalaman ini tahun ini. Mereka gimana laporannya kayak gitu, anak-anak gimana? Ini mau ngobrolnya kapan kayak gitu kira-kira. Ya kemarin ngobrol ya Bu seperti itu. Jadi juga butuh dukungan lah antara sekolah juga yang sekolah juga. Ya kalau lipstik kita niatnya untuk biar nggak pucat karena bertemu dengan guru. Tapi kalau mereka untuk mencari jodoh pakai lip pentul biar apa? Biar kelihatan seger ya. Padahal mah anak-anak di sini juga yang cowoknya kata saya mah iya belum up level gitu. Kamu mau pacaran yang masih sama minta betul orang tua kayak gitu yang iya yang itu banyak. Ya itu tadi bergantung dengan karakteristik sekolah kan ya, tadi ada poin itu juga. Jadi tidak bisa membandingkan, nggak usah lah sini dengan Jakarta ya, sini dengan sekolah terdekat saja gitu ya. Bisa bukan dibandingkan, maksudnya bisa melihat perbedaan karakternya, input siswanya gitu, karena sudah beda. Itu makanya tadi juga yang saya bilang shock culture, salah satunya itu minat gitu. Kalau di asal saya di Bekasi gitu, kalau pelajaran sains ya walaupun gak banyak tapi terasa wajib ininya effortnya mereka tuh banyak apa gitu. Kalau di sini mah buset gitu ya, kayak betul itu makanya juga bimbingan keluarga gitu, banyak hal untuk bisa menerapkan ini. Memang ya pertama ya kita dulu belajar memperbaiki pelan-pelan, nanti kita bisa ke murid pelan-pelan. Ya memang membutuhkan waktu, tidak ada yang simsalabim, semua juga butuh proses gitu. Iya, di sana ya. Iya, malah dia. Bapak Ibu, di institusi tidak semua kasus siswa digunakan di institusi. Jadi kasusnya benar. Jika kasusnya memang apa ya? Kalau misal, jadi kalau yang saya dapat gimana? Tidak semua kasus pakai restitusi Bapak Ibu. Ya kalau BK mungkin pas tidur ya. Nah kasus yang biasanya biasa aja, pakai aja yang pakai manajer kayak gitu ya. Oh saya sebagai manajer. Jadi itu juga sebagai manajer juga Bapak Ibu. Jika kasusnya sudah parah, melanggar hukum, itu kita bisa turun sebagai pemantau. Ya, tidak lagi sebagai manajer. Karena kalau siswa yang sudah melanggar hukum, tidak bisa lagi kita menyelesaikannya sebagai manajer. Ya gitu. Segitu mengalami benar-benar gak punya motor, gak punya uang, anak saya tidak sekolah, 2 bulan
bilangnya memang saya merasa saya tidak sekolah gitu, bapak ibu pulang dari Padang baru saya beli motor gitu kan ya. Itu benar-benar dialami, ternyata benar. Jadi kalau saya mendengar sesuatu dari sekolah bapak ibu itu ditanya dulu lah ya, boleh nggak sih dia institusi gitu. Itu mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak diskusinya teman-teman. Silakan tepuk tangan semuanya. Saling berbagi ya. Oke, next. Wanisa. Oke, ini penutup ya. Ini standar nasional pendidikan. Merujuknya ke sini teman-teman, walaupun memang kan Indonesia kan luas sekali ya, dengan berbagai ragamnya gitu, tapi standarnya di Indonesia ini yang menjadi acuan gitu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan di Indonesia. Ya, next Bu Anissa. Ini sudah pada tahap refleksi ya, teman-teman. Saya minta tolong 2 orang. Oke, Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Eka. Saya di sini mau menyampaikan refleksi yang nomor 1 aja deh ya. Hal baru apa yang Anda dapatkan dan mengubah paradigma sebagai guru? Hal baru, banyak pengetahuan yang saya dapatkan dari penyampaian materi dari Bu Eka tadi. Contohnya tadi bahwa setiap manusia itu, terutama anak didik kita ya, memiliki kebutuhan dasar. Ada kasih sayang, ada bertahan hidup, terus penguasaan dan sebagainya. Nah itu menjadi dasar saya untuk menggali faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh murid gitu. Itu bermanfaat sekali untuk saya sebagai wali kelas nanti saat menangani murid yang bermasalah. Terus segitiga restitusi, caranya juga dengan segitiga restitusi, cara menyelesaikan permasalahan yang dialami murid. Nah itu saja mungkin Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anissa. Dibayar Bu. Biar direkam di kamera. Iya. Iya. Ditonton oleh 5 juta penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab nomor 2. Perasaan apa yang muncul dan Anda rasakan selama mengikuti kegiatan sinergi ini? Jadi saya ke poin ya, sebab kemarin sudah buka di CGP, memang ada refleksi, ada restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada nyambung walaupun ya masih di ayat-ayat gitu. Jadi ada begini ternyata metode kekinian dari CGP itu ya. Karena memang saya waktu dulu dari segi mungkin sama, cuma beda istilah mungkin ya, pedagogiknya gitu. Yang saya dapatkan biasanya dapatan pertama dari masa pedagogik di SPG sampai pedagogik itu adalah dari kelas 1, 2, 3. Kemudian di keguruannya ya ini diatur-aturkan gitu, seperti ini walaupun istilahnya saya sangat susah menyebutkannya. Dan mudah-mudahan dengan saya sering ke Bu Ice ngobrol, mungkin nanti ada pembenaran kata, bagaimana menyusun kata-kata untuk disampaikan kepada anaknya seperti apa kata-katanya. Mana anak positif amar gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti saya harus khusus ke Bu Ice juga kata-katanya disusun supaya bisa tidak menjadi sebagai
bukan dengan itu peristiwa-peristiwa bagaimana pendidikan Rasulullah gitu ya. Suatu saat Rasulullah itu memangku anaknya Salamah. Kemudian ketika itu anaknya itu ngompol. Ketika ngompol Salamah mungkin khawatir ada najis di Rasulullah di badannya atau pakaiannya, maka kemudian kain itu langsung diambil oleh sambil mungkin ada momen kamu mau ngompol itu di Rasulullah, maunya atau bisa-bisanya Rasulullah terang mulia. Maka bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa bisa lama jangan begitu, 5 menit aku sudah bersihkan jadi beres, tapi bagaimana kata-kata kamu itu akan terkesan seumur hidup orang lain. Itu adalah baik mungkin salah satu kepada anak SMA juga. Begitu ya yang dapat saya sampaikan. Cuma beda fabel mungkinnya dan perkataannya. Maka saya harus banyak belajar untuk kata-kata yang bisa lebih bijak ya gitu ya perkataannya. Assalamualaikum. Insyaallah ya menginspirasi ya cerita Bu Haji disandingkan dengan yang mulia baginda Nabi sebetulnya sudah ada sejak zaman dulunya. Mungkin ya memang betul hanya istilahnya saja yang bergeser sebenarnya sudah berupaya diterapkan juga gitu. Kata-katanya lebih kekinian gitu ya. Karena anak Gen Z gitu jadi harus menjelaskan ya itu. Kalau bagi saya setelah mengetahui ini ya tadi dari yang Bu Eka sampaikan semuanya, saya sebagai guru merasa sedih karena saya itu belum melakukan apa yang sesuai dengan yang dijelaskan di sini. Mungkin saya kriterianya baru sampai kepada sebagai penghukum misalnya. Jadi saya ketika mengikuti materi ini alhamdulillah banyak pemahaman baru yang insya Allah misalnya kedepannya akan saya lakukan mungkin begitu. Karena saya merasa ternyata menjadi guru itu berat gitu ya. Iya, bahkan kalau misalnya saya harus sampai menjadi manajer seperti tadi, tidak nyampe saya mungkin saya baru di kategori 1 dan 2 itu ya. Saya itu mungkin hanya sebagai penghukum, setiap kali teriak-teriak anak merasa bersalah gitu. Nah itu kalau bagi saya gitu. Alhamdulillah ilmu ini menambah wawasan bagi saya ya. Semoga saya sebagai guru itu bisa melaksanakan ke depannya ya menjadi lebih baik lah, bisa melakukan segitiga restitusi ya. Masya Allah, terima kasih untuk refleksi poin ketiganya. Apakah yang akan berubah yang akan dilakukan bocah yang keempat, guru yang ya ini sudah dirangkum ya kayaknya akan menjadi guru yang seperti apa kayak kita belajar ya sama-sama memperbaiki diri. Memang semua butuh proses. Di notis tadi pernyataan Bice bahwa menjadi guru itu berat. Ya memang berat karena ganjarannya surga. Kan ilmu yang bermanfaat ya, ngalir terus. Gitu. Jadi kalau hadiahnya ente mah kipas angin ya. Ya, jam dinding gitu ya, karena ganjarannya surga, maka memang proses perjuangannya berat gitu ya, dunia wal akhirah. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk semuanya. Insyaallah menginspirasi sama-sama. Oke, ini udah sesi pantun lagi. Tadi dibuka pantun, maka ditutup pantun. Boleh berpantun. Berbaju kurung si anak darah, sambil berias tunggang melati. Kalau tersirat tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi semuanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita Bapak Ibu. Bagaimana materinya? Seru, asik ya. Oke, masih fokus? Masih? Ya, Bapak Ibu coba. Kalau masih fokus, ekstrimnya Bapak Ibu tadi kan di saat materi Bapak Ibu diberikan materi tentang keyakinan kelas ya yang
menghormati, menghargai. Nah, Bapak Ibu coba sekarang ya. Bapak Ibu punya nama? Punya ya. Coba sekarang kita ice breaking-nya. Nilai-nilai kebajikan tadi tolong diakronimkan dengan awal dari nama Bapak Ibu. Ya, contoh misalkan saya Aeni, aslinya orangnya bertanggung jawab. Nah, ada tanggung jawabnya seperti itu. Ada siap ya? Yang tidak ada jadi ada. Ya, misalkan Aeni aslinya orangnya misalkan apa ya, tanggung jawab boleh misalkan gitu. Menggambarkan diri sendiri kan? Iya, menggambarkan. Tika, bukan tukang jajan ya. Bukan tukang jajan. Baik, Bu. Bu, udah sebutkan namanya. Oke, Ups. Ups, saya orangnya apa ya? Emang orangnya terlihat bersahaja. Aku adalah wanita yang sangat pengertian. Intinya saya selalu memiliki komitmen. Saya memangnya aku itu emang si paling baik. Pasti Kak orangnya memang kreatif sekali, apalagi masalah jajan. Oke, Ibu Jubek sudah tidak jujur. Jubek itu orangnya rendah hati. Orangnya bisa menghargai orang, bisa tidak disukai orang. Kemudian Iya, disiplin dan agak lain. baik, Bapak Ibu. Seperti ini bisa ya nanti dipraktekkan di kelas ketika mengabsen.